Bab 14. Semua tamu sudah pulang dari acara syukuran itu. Lisa mengurung diri di kamar. Dia begitu malu dan marah karena tamu yang hadir seolah menyalahkan dirinya. Orang tua Dimas juga sudah kehilangan muka di depan para tamu serta kerabat yang hadir. Mereka juga tidak mengira jika Ana akan membuka aib rumah tangganya sendiri. Dimas, kamu itu bisa tidak sih mendidik anak? Berani sekali dia mempermalukan keluarganya sendiri. Hardik ayah Dimas. Lisa dan ibu dulu yang mulai. Jika saja Lisa dan ibu tidak menghina Ana, pasti dia tidak akan mempermalukan kita, tutur Dimas. Kamu masih saja membela wanita tidak berguna itu. Ibu menyesal telah mengizinkan kamu menikahinya, ucap ibu Dimas. Dimas beranjak menemui Lisa di kamar. Dia malas untuk meladeni orang tuanya. Dimas membuka pintu kamar. Dia melihat istrinya yang sedang menangis. Dimas memegang pundak Lisa. Sayang, kamu jangan bersedih lagi ya. Mas, kamu tidak lihat apa? Ana sudah membuatku malu, ucap Lisa. Lis, aku sudah bilang padamu, jangan mencari gara-gara dengan Ana. Kamu saja yang tidak jerah, kesal Dimas. Lisa menggenggam tangan Dimas. Mas, kamu harus balas perbuatan Ana. Dia itu tidak akan berani melawan. Kamu itu kan suaminya. Cukup Lisa, jangan menghasutku, kesal Dimas. Lisa kesal lalu keluar dari kamar. Dia mengadu kepada mertuanya. Ayah, ibu, apa aku salah meminta Dimas membalas Ana? Dimas yang juga sudah berada di ruang keluarga mendelik akan sikap Lisa. Istrinya itu malah mengadu kepada orang tuanya. Ayah dan ibu Dimas melotot kepada putranya. Dimas, yang Lisa katakan itu memang benar. Istrimu itu harus dihajar agar mulutnya tidak sembarangan berkoar, kesal ibu Dimas. Dimas langsung saja pergi keluar rumah. Dia malas harus berdebat kembali dengan orang tua serta istrinya. Dimas melajukan mobilnya menuju rumah Ana. Dia juga kesal akan sikap Ana yang telah membongkar aib rumah tangganya sendiri. Dimas sampai di pekarangan rumah Ana. Dia langsung saja masuk ke dalam rumah. Terlihat Ana yang sedang mewarnai kuku tangannya. Ana diam saja melihat kedatangan Dimas. Dia sudah tahu pasti Dimas akan membahas kejadian di rumah mertuanya. Puas kamu? Apa kamu tidak punya malu? Kamu membongkar semua aib rumah tangga kita, kesal Dimas. Ana berdecak. Aib rumah tangga? Aku merasa yang aku katakan memang benar adanya. Kamu memang tidak adil kan? Tidak seharusnya kamu mengatakan hal itu di depan semua tamu yang hadir, hardik Dimas. Ana bersedekat dada. Oh, jadi aku harus diam saja saat istri muda serta ibumu menghina dan mempermalukan diriku. Begitu yang kamu mau? Dimas terkesiap akan ucapan dari Ana. Bukan begitu, An. Kamu sendiri tahu kan, di sana ada banyak tamu. Lebih baik diam saja daripada memperkeruh suasana. Seperti yang kamu lakukan. Aku dihina tapi tidak sedikit pun kamu membelaku. Kamu kira aku ini patung yang bisa disakiti dan dipukuli hanya diam saja? Hardik Ana. Ana mengacungkan jari dan menggerakkan ke kiri dan ke kanan di hadapan Dimas. Aku bukan wanita alim yang kamu kira. Aku akan membalas setiap rasa sakit yang kau torehkan di hatiku. Ana langsung melangkah pergi ke kamarnya.
Dia meninggalkan Dimas yang masih terpaku di tempatnya. Dimas terduduk di kursi sofa. Dia menengadahkan kepalanya di atas bahu kursi. "An, kenapa hubungan kita menjadi begini?" lirih Dimas. Cukup lama Dimas duduk termenung di kursi sofa. Dia melihat ke atas kamar Ana. Dimas menaiki anak tangga menuju kamar. Dia membuka pintu kamar Ana. Terlihat Ana sudah tertidur dengan memeluk bantal guling. Dimas ikut berbaring di samping Ana. Dia juga memeluk istrinya itu. Dimas hendak memejamkan matanya, namun ponselnya berdering. Itu panggilan dari Lisa yang menyuruhnya untuk pulang. Dimas beranjak turun dari ranjang kasur. Dia keluar dari rumah Ana dan kembali menemui Lisa. Ana bangkit dari tidurnya. Dia terbangun saat Dimas tadi memeluknya. Ana mengira Dimas akan menginap di tempatnya. Sekali lagi itu hanya khayalan Ana belaka. Dimas tetap memilih Lisa. Di pagi harinya pesawat telah mendarat dengan selamat. Rehan dan Diki keluar dari pesawat pribadi tersebut. Keduanya juga sudah disambut oleh para bawahan mereka. Pintu mobil sudah dibuka oleh salah satu bawahan. Diki dan Ray masuk ke dalam mobil. Diki sudah duduk di bagian kemudi, disusul oleh Ray yang duduk di sampingnya. "Ray, kita mau kemana dulu?" tanya Diki. "Ke kantor Dion. Aku mau lihat langsung wajah Dimas," jawab Ray. Diki lalu melajukan mobilnya menuju perusahaan Dion. Ray ingin menatap langsung wajah dari rivalnya itu. Seperti apa wajah Dimas ketika dilihat dari jarak dekat? Mobil telah sampai di depan kantor bertuliskan DCORT. Ray dan Diki keluar dari dalam mobil. Satpam menunduk melihat kedatangan Ray dan Diki. Karyawan wanita juga mulai berbisik-bisik melihat kedatangan dua pemuda tampan di kantor mereka. Lisa yang masih bekerja juga turut menatap kagum Rehan. "Lis, kamu lihat pria itu? Dia itu pria sukses saat ini," ujar salah satu teman kerja Lisa. "Aku tahu dia itu Rehan. Pria itu memang sangat mempersona," ucap Lisa. Rehan dan Diki sudah disambut oleh sahabatnya. Dion mempersilahkan Ray dan Diki masuk ke dalam ruangannya. "Ray, apa kamu ada masalah dengan Dimas?" tanya Dion yang telah duduk di sofa. Ray itu pacar istri Dimas," sahut Diki. "Apa? Ana pacar kamu?" kaget Dion. Ana dulunya adalah salah satu karyawan Dion. Itu sebabnya Dion tahu siapa itu Ana. "Kamu letakkan Dimas di bagian keuangan, aku akan menanam saham di perusahaanmu," ucap Ray. "Ray, kamu mau jadi pembinor?" tanya Dion. "Memangnya kamu tidak tahu kalau Dimas telah menikah dengan Lisa?" ujar Diki. "Lisa siapa?" tanya Dion. "Karyawanmu sendiri itu," kata Diki. "Hah? Apa yang mereka lakukan? Aku sudah membuat peraturan agar tidak ada yang menikah dengan teman satu kantor," marah Dion. "Biarkan saja," ucap Ray. "Dion, panggil Dimas ke sini. Tuan Rehan ingin bertemu dengannya," ujar Diki. Ray melempar bantal sofa ke wajah Diki. Sahabatnya itu senang sekali menggoda dirinya. Dion lalu menelpon sekretarisnya untuk menyuruh Dimas agar ke ruang kantornya. Dimas masuk ke dalam ruangan atasannya. Dia menunduk hormat kepada 3 pria yang tengah duduk di sofa. "Dimas, kamu sudah tahu siapa beliau kan?" ucap Dion yang menunjuk Rehan. "Sudah, Pak. Siapa yang tidak mengenal beliau?" ucap Dimas. "Tuan Rehan akan menanamkan modalnya di perusahaan kita. Dan kamu akan menjadi manajer keuangan,"
ucap Dion. Dimas kaget mendengarnya. Saya naik jabatan, Pak? Tanya Dimas. Rehan beranjak dari duduknya, dia menepuk-nepuk pundak Dimas. Aku sudah mendengar kinerjamu di perusahaan ini. Kamu pantas untuk posisi ini. Terima kasih Pak Dion dan Tuan Rehan, ucap Dimas. Dimas keluar dari ruangan Dion, dia sangat senang akan kabar ini. Penghasilannya akan semakin besar. Dia tentu bisa memberi nafkah untuk kedua istrinya. Selepas Dimas pergi, Ray tertawa. Nikmati saja ini semua. Dasar licik, ucap Dion. Bucin akut, ucap Vicky. Dimas dan Lisa sudah dalam perjalanan pulang. Lisa begitu sangat senang akan kabar mengenai kenaikan jabatan suaminya. Penghasilan Dimas akan semakin bertambah. Dimas melajukan mobilnya ke rumah Ana. Seperti biasa, dia akan makan malam di tempat Ana. Sudah seminggu ini, lidah Dimas tidak dimanjakan oleh masakan Ana. Dia sudah sangat merindukan masakan dari sang istri. Dimas memarkirkan mobilnya di depan pekarangan rumah Ana. Dia dan Lisa menekan bel pintu masuk. Maya segera membukakan pintu rumah. Selamat datang, Tuan. Mai, di mana Ana? Tanya Dimas. Nona ada di dalam, jawab Maya. Dimas dan Lisa masuk ke dalam rumah. Saat di ruang tamu, Lisa dan Dimas melihat begitu banyak barang belanjaan Ana. Semua barang mahal itu berjejer rapi di atas meja. Mas, kamu itu kasih Ana uang berapa banyak sih? Lisa sangat kesal melihat barang-barang itu, dia saja tidak bisa membelinya. Aku kan sudah mengurangi jatahnya, jawab Dimas. Kamu lihat itu semua, belanjaan Ana sangat banyak. Kesal Lisa. Kenapa kamu yang sewot sih? Dimas seakan kesal kepada Lisa yang iri. Ana menuruni anak tangga, dia sangat malas melihat wajah suami serta madunya itu. Ana menyuruh Maya untuk membawa semua belanjaan itu ke dalam kamarnya. Ana memang belanja banyak, tetapi dia menggunakan uangnya sendiri. Ray memang memberinya uang, tetapi Ana enggan untuk menggunakannya. Cukup sekali saja dia menggunakan uang dari Rehan. Enak banget hidup kamu, bisa belanja barang-barang mewah. Kamu itu seharusnya membantu keuangan suami, ucap Lisa. Hah? Ana malah tertawa mendengarnya. Membantu? Jatahku saja sudah dikurangi. Aku belanja dengan uangku sendiri, terserah akulah. Mau belanja barang mewah. Bila saja kamu itu iri, bilang saja iri. Lisa kesal mendengarnya. Mas, aku mau jatah Ana tetap sama dengan bulan-bulan yang lalu. Jatah aku harus lebih banyak dari Ana. Lisa menunjuk wajah Ana. Asal kamu tahu saja ya, Dimas itu sudah diangkat jadi manajer. Ana bertepuk tangan. Selamat my husband, tapi aku harap kamu tidak hilang akal karena kenaikan jabatan. An, kamu tidak senang akan kabar ini? Tanya Dimas. Menurutku sama saja, kamu naik jabatan atau tidak, kamu akan bersikap tidak adil padaku, ucap Ana. Sudahlah Mas, lebih baik kita makan malam saja, ucap Lisa. Makan saja kalian, dasar benalu, kerjaannya hanya menumpang makan, hardik Ana. Dimas mendelik. An, kamu sadar akan perkataanmu itu? Di mana rasa hormatmu pada suami? Dimas berkilat marah pada ucapan Ana.
Istrinya itu sudah sangat keterlaluan. Dimas sebagai seorang suami seperti tidak ada harganya di mata Ana. Ana berdiri dari duduknya, dia menatap sengit sepasang suami istri itu. Suami? Aku tidak punya suami. Aku ini janda pemilik rumah makan. Cukup, An. Hentikan kegilaanmu itu, bentak Dimas. Aku hanya mengatakan faktanya saja. Kamu datang hanya untuk makan, kan? Ana menyunggingkan sudut bibirnya. Itu sudah tugasmu sebagai istri. Bukannya istri itu harus melayani makan dan tidur suaminya, ujar Lisa. Ana menggeleng mendengar ucapan Lisa. Kamu itu punya cermin di rumah, kan? Seharusnya kamu itu mengaca. Apa aku harus membeberkan apa itu tugas suami dan istri? Dimas menarik tangan Ana menuju kamar tidur mereka yang berada di atas. Dia sudah merasa sangat marah akan kata-kata pedas yang keluar dari bibir Ana. Dimas dan Ana masuk ke dalam kamar. Tidak lupa Dimas menutup dan mengunci pintu kamar. Dimas menatap tajam Ana. Dia hendak melayangkan tangannya di wajah Ana, tetapi Ana menahan tangan itu. Kamu ingin memukul aku lagi? Ana menatap sengit Dimas. Waktu itu aku tidak melawan karena aku memandangmu sebagai suami. Tapi kali ini aku tidak akan segan melawanmu. Dimas melepas kasar cekalan tangan Ana. Dia menghentikan niatnya untuk memberi pelajaran pada Ana. Kenapa hubungan kita seperti ini, An? Kamu yang membuat hubungan kita menjadi asing, jawab Ana. Kamu tidak suka aku datang? Baiklah, aku tidak akan datang lagi, ucap Dimas. Seminggu yang lalu kamu juga tidak datang. Aku tidak berharap kamu mau datang atau tidak. Bagiku kamu sudah tidak ada artinya lagi, tutur Ana. Ana, kamu itu? Dimas tidak melanjutkan kata-katanya. Dia memutar kunci dan segera keluar dari kamar. Dimas memilih pergi daripada harus bertengkar dengan Ana. Dimas menuruni anak tangga dan mengajak Lisa untuk pulang. Anak keluar dari dalam kamar, dia menatap sinis Dimas dan Lisa. Perang! Dimas dan Lisa terlonjak kaget akan suara pecahan kaca. Dimas mendelik saat melihat hiasan snowball pecah di kakinya. Hiasan itu hadiah dari Dimas untuk anak saat ulang tahun pernikahan mereka yang ketiga. Di dalam snowball itu terdapat patung Ana dan Dimas. Saat itu Dimas memesan secara khusus agar membuat patung kecil berbentuk wajah mereka. Dimas mengambil patung itu di atas pecahan beling. Dia lalu menatap Ana dari atas. Alarm ponsel Dimas berdering. Dia lalu melihat ponselnya. Dimas makin kaget jika hari ini adalah ulang tahun pernikahan mereka. Ana, aku tidak bermaksud melupakan hari ini, ucap Dimas. Lupakan itu, pulang sana, ambil hadiah yang aku berikan itu, pekik Ana. Ana langsung masuk ke dalam kamarnya. Dia merasakan sesak di dada. Ibarat snowball tadi, pernikahan Ana juga sudah pecah dan tidak bisa diperbaiki. Dimas hendak ke atas lagi, tapi Lisa menghalanginya. Dimas mengumpulkan serpihan kaca itu. Dia membawa hadiah yang telah hancur itu. Dimas akan memperbaikinya lagi kembali. Bersambung.